Kenapa ya? Menjadi jurnalis itu berat banget. Aku pikir mereka semua punya pemikiran yang sama sama aku. Sama-sama bisa menyampaikan kebenaran. Tapi sayangnya gak semuanya begitu. Halo, ada apa? Pak, gawat. Data penerima bantuan berubah lagi. Datanya berubah lagi. Seberapa parah? Hampir setengahnya. Nama-nama penerima bantuan hilang semua. Apa? Hilang? Hilang? Setengah? Kamu pikir itu bercanda? Kamu nggak lihat? Itu data warga. Mereka perlu dapat bantuan itu. Data-data itu mereka sudah dapat buat menerima bantuan. Anak mereka bisa sekolah. Kenapa itu bisa hilang dan juga cuma mendapat sebagian doang? Oke, siapa yang berani ubah dan siapa yang berani menghapus itu aja? Sepertinya ada perintah dari atas untuk menyesuaikan laporan, Pak. Menyesuaikan. Ini manipulasi. Orang itu lebih susah. Kita kerja mati-matian, tapi lapor kita malah dimainin. Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok dikirim. Baik, Pak. Siap. Saya mengerti. Pak, nanti Bapak itu yang marah-marah itu benar Pak. Bagaimana banyak warga yang menonton dan mengira tindakan Bapak itu arogan. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Di sini saya akan jelaskan dulu. Sebelumnya memang betul. Di video itu saya memang marah banget dengan. Saya sangat marah dengan orang yang memanipulasi data itu. Saya sangat marah dengan orang yang tidak mendapat bantuan. Orang yang di bawah itu seharusnya dapat bantuan, malah tidak dapat. Saya tidak tahu siapa yang memanipulasi itu dan kenapa tiba-tiba ada berita buruk tentang saya. Saya tidak bisa menerima itu. Dan itu sekian. Pak, bagaimana Pak kelanjutannya Pak? Kita butuh informasi yang lebih jelas Pak. Bagaimana Pak kelanjutannya Pak? Pak. Selamat pagi semuanya. Kalian tahu kan sekarang ini lagi musim pilkada. Bagian tim dari ruang ini saya tugaskan untuk meliputi beberapa partai politik. Dan sisanya, kalian yang ada di sini ditugaskan untuk mengangkat isu Pak Rahmat yang sedang ramai dibicarakan. Oke, ada yang keberatan? Maaf Bu, sepertinya saya keberatan. Baik, saya juga ada keperluan dengan kamu, Virgi. Untuk yang lainnya, kalian bisa meninggalkan ruangan ini dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik Bu. Virgi, kenapa berita tentang Rahman belum naik? Saya sudah menunggu ini semenjak saya terakhir kali memberikan tugas ke kamu, Virgi. Ya karena datanya belum lengkap, Bu. Video itu potongan. Kita harus cek konteksnya dulu. Konteks? Publik gak butuh konteks. Mereka butuh headline.
Tapi kebenaran itu butuh konteks, Bu. Kalau kita naikkan begitu saja, itu namanya menggiring opini. Itu tugas media, mengarahkan publik. Kamu ini jurnalis atau pengamat moral? Saya jurnalis, Bu. Dan tugas jurnalis adalah memberikan fakta, bukan manipulasi. Virgi, kamu ini masih baru di sini. Dunia ini itu bukan tempat untuk idealisme polos. Kalau idealisme hilang, Bu, maaf, kita bukan media lagi. Kita cuma seorang kepentingan. Kamu percaya ini tidak benar berdasarkan apa hipotesamu? Memangnya argumen kamu bisa dipertanggungjawabkan? Bu, alasan saya menjadi jurnalis itu ingin menyampaikan kebenaran, Bu. Saya ingin menyampaikan kebenaran itu, bukan manipulasi. Oke, Virgi, saya minta kamu keluar sekarang. Kita masuk ke segmen klarifikasi. Isu video viral terkait sikap emosional Pak Rahman telah ramai dibicarakan. Kami memberikan kesempatan pertama kepada Bu Amanda untuk menanggapi. Silakan Bu Amanda. Menurut saya, masyarakat itu membutuhkan pemimpin yang sangat stabil, yang tidak mudah terpancing oleh hal-hal kecil. Karena jika urusan kecil saja bisa membuat seorang meledak, bagaimana jika nanti di saat harus mengambil sebuah keputusan besar untuk rakyatnya? Baik, itu pandangan dari Bu Amanda. Pak Rahman, apakah Anda ingin memberikan tanggapan? Saya setuju, pemimpin itu harus stabil. Tapi, stabil itu kan berarti diam saat rakyat diperlakukan dengan tidak adil. Kalau seorang warga ditindas, saya tidak akan pura-pura tersenyum demi citra. Saya marah karena saya peduli, dan saya tidak malu menunjukkan itu. Peduli yang disampaikan tanpa ledakan emosi Pak Rahman. Rakyat itu butuh rasanya aman, bukan drama dari seorang pemimpin. Baik, tampaknya kedua kandidat memiliki pendekatan yang berbeda. Selain isu emosi, publik juga mempertanyakan Selamat siang semuanya. Saya live karena ada informasi yang harus saya klarifikasi, supaya publik juga bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Karena itu, saya ingin menambahkan konteks yang hilang. Kemarahan yang terlihat di video itu muncul karena ada warga yang diperlakukan tidak adil. Itu bagian penting dari kronologi yang tidak ikut rekam dalam potongan yang beredar. Saya berharap teman-teman semua bisa melihat peristiwa ini secara lebih menyeluruh. Terima kasih sudah mendengarkan klarifikasi ini. Mari sama-sama memastikan informasi yang kita terima itu benar dan utuh. Oh alah, ternyata dia marah karena ada warga yang diperlakukan gak adil. Kirain cuma temperamen. Harusnya aku cek-cek dulu sih.